Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudaraku dimanapun kita berada. Saya Pendeta Elia Nitasari Berukliat dari Runggun Parindu menyapa kita semua. Salam sehat, salam damai, sukacita bagi kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini akan diperdengarkan bagi kita semua. Oleh sebab itu, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami masih bisa menyapa Engkau lewat sapaan teduh kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menerangkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi rema bagi kami semua anak-anak-Mu. Melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan berharap kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini terambil di kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedemikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin firman Tuhan pagi hari ini bukan kali yang pertama kita dengar. Mungkin sudah berkali-kali. Itu artinya firman Tuhan hari ini penting untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan apapun alasannya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana caranya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan? Dan mengapa kita sering sekali menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan? Oleh sebab itu, sapaan teduh kita ini ingin memberikan pemahaman baru bagi kita semua, bagaimana supaya kita mempunyai roh yang menyala-nyala dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kerajinan kita tidak kendor walau banyak tantangan yang kita hadapi. Saudaraku yang terkasih, yang pertama harus kita sadari, dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam perkumpulan kita harus sadari maka kita ini semua berbeda-beda. Dari latar belakang yang berbeda-beda, dari prinsip yang berbeda-beda, dan sifat yang berbeda-beda. Namun dalam persekutuan, bagaimana kita harus mampu menyatukan perbedaan itu, membangun persekutuan lewat perbedaan itu.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu saudaraku, kita perlukan kerendahan hati. Dalam sebuah persekutuan diperlukan kerendahan hati. Walau kita punya prinsip yang berbeda, jika kita melihat ketidakcocokan dalam persekutuan kita, jika kita tidak suka dengan orang lain, bahkan bisa saja ketika kita tidak suka dengan pendeta A, dengan pertua A, B, atau dengan teman kita tidak cocok, sehingga itu yang menyebabkan kita tidak datang ke dalam pertemuan. Oleh sebab itu saudaraku, jangan ini menjadi alasan untuk menjauhkan diri. Mengapa saya katakan demikian? Jika kita bisa bersama-sama dengan orang yang satu prinsip dengan kita, itu mudah sekali. Bagaimana kita bisa bersama dan bersatu dengan orang yang beda prinsip dengan kita, itu yang luar biasa. Dan itulah peran orang yang mengenal Tuhan. Karena Tuhan kita sendiri, Dia datang ke dunia ini, mempersatukan kita dengan Tuhan, dengan Allah kita. Kita yang beda prinsip dengan Tuhan. Dia mampu, Dia mau. Oleh sebab itu, saudaraku, disinilah Tuhan pakai kita untuk menguji siapa kita. Baik dalam cinta, kesabaran, dan mau menerima orang lain. Sehingga kita tidak hanya hidup di dalam zona nyaman saja, tapi kita bisa menerima dan hidup damai dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena kita tahu siapakah yang sempurna di dunia ini. Apakah Anda? Puji Tuhan kalau bisa sempurna. Tapi hari ini saya mengatakan bagi kita semua, apakah kita ada berani mengatakan saya sempurna? Dan hari ini saya mengatakan bagi kita semua, di setiap perbedaan-perbedaan, di setiap pergumulan permasalahan hari ini, Tuhan ingin menaikkan level kita akan pengenalan dengan Dia. Menaikkan level iman, sehingga itulah yang akan menjaga persekutuan kita. Kesabaran akan menerima orang lain walau dia tidak menyenangkan hati kita. Kesabaran itu harus melalui proses. Kesabaran itu juga harus melalui kesetiaan. Kesabaran itu juga harus melalui kelemah lembutan, sehingga kita tidak mudah marah. Bagaimana kita saling mengasihi, saling menasehati, dan kita mau berproses. Jika unsur-unsur yang ini ada pada persekutuan kita, luar biasanya persekutuan kita. Dan betapa Tuhan dipermuliakan di tempat kita berada. Bagaimana saudaraku kita bisa hidup dengan benar, kita tunjukkan lewat persekutuan kita. Sehingga pada saatnya nanti hari Tuhan akan datang, kita semua terlihat mampu menjadi keluarga kerajaan Allah. Kita berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini.
Jika tidak dia suka, dia malas datang. Ketika dia tidak suka, dia diam, atur jarak. Namun kita berbeda karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita saling menasehati, saling menegur. Karena tiba saatnya nanti Tuhan akan mempertanyakan kita bagaimana kita membangun persekutuan kita di dunia ini. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Sehingga tiba saatnya nanti kita akan dimenangkan. Jika hari Tuhan itu datang, kita tidak takut karena kita berada di dalam terang Kristus, di jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas persekutuan kami. Kami berdoa Tuhan buat Runggun Cilingsi. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi BPMR. Kami berdoa buat setiap kategorial. Biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat ibadah-ibadah kategorial. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang tidak sehat. Tuhan berkati, berikan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang merindukan buah hati dalam rumah tangganya. Biar Tuhan izinkan dia mendapatkan. Terima kasih Bapa atas berkat Tuhan yang melimpah yang kami rasakan. Ajar kami mempergunakan berkat-berkat Tuhan itu. Ini doa dan harapan kami Bapa. Kami serahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.